Demikian tadi informasi seputar kegiatan warga selama PSBB transisi. Masa PSBB transisi. Seorang pelajar asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil membuat drone dari barang bekas. Drone yang berfungsi sebagai penyampai pesan ini pun unik karena baterainya diisi dengan ditancapkan di pohon pepaya. Inilah drone karya Muhammad Azhar Sahrudin, pelajar asal Desa Bugu, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Drone atau pesawat tanpa awak ini sebagai bahan bakunya dari barang bekas. Itu dia Jika tadi biasanya kita drone bahas. digunakan untuk pengambilan video dari ketinggian, drone buatan Azhar dapat digunakan sebagai server komunikasi atau penyampai pesan jika tidak ada sinyal telepon seluler. Ini ya, sumber dari Kompas Kediri mengatakan benar, dia membuat drone itu sebagai pemberi pesan suara terhadap ponsel, gitu kan? Terhadap ponsel. Tapi di sini Server komunikasi atau menjadi pesan jika tidak ada sinyal telepon. Menjadi server komunikasi jika tidak ada sinyal. Server itu adalah suatu tempat wadah komunikasi di mana informasi dikumpulkan dari ke dalam server lalu disebarkan. Kalau sinyal dalam satu ponsel tidak ada, terus dia bagaimana mengirimkan media pesan tadi, sementara dia sudah server. Drone ini yang menjadi server untuk si ponsel ketika tidak ada sinyal. Karena sampai hari ini pesan suara untuk dari jarak jauh ada beberapa. Yang pertama itu berupa, ini yang pesan suara ya, pesan suara kalau menjadi suatu penghubung komunikasi atau pemberi komunikasi, yang pertama itu melalui Wi-Fi, yang kedua Bluetooth, dan yang ketiga GPRS, dan yang keempat adalah SMS gateway. Tuh. Itu sampai hari ini. Sementara dia mengatakan menjadi server komunikasi ketika tidak ada sinyal di Android. Itu apa? Seluler. Drone buatan Azhar bisa berguna untuk mengirimkan sinyal pertolongan di kala bencana alam melanda. Ya, bisa. Drone ini dikendalikan dengan aplikasi buatannya yang diinstal di telepon seluler. Dari jarak yang cukup jauh, drone dikenalkan melalui telepon genggam dengan sambungan Bluetooth. Sambungan yang cukup jauh Bluetooth sampai hari ini batas jarak maksimum Bluetooth adalah 10 sampai 12 meter di dalam ruangan terbuka. Itu sampai sekarang via komunikasi Bluetooth yang jarak antara komunikasi. Sumber dari iNews memberikan sedikit bocoran bahwa pesawatnya terbang 50 meter. Aku nggak tahu gimana, karena setahu sampai hari ini spesifikasi Bluetooth adalah 10 sampai dengan 12. Kalaupun ada hari ini Bluetooth, itu jaraknya mentok di 15 sampai dengan 18 meter di ruang terbuka. Oke. Ide membuat drone dari barang bekas ini diperoleh Azhar untuk mengatasi kebosanan saat harus menjalani sekolah dari rumah di masa pandemi COVID-19. Yes. Azhar mengambil komponen dari limbah elektronik seperti remote bekas televisi sebagai chipnya dan sampah plastik yang digunakan sebagai bahan drone. Metode pengisian daya baterai pun cukup unik, yaitu
Oke, ini dia. Ini yang akan sangat-sangat benar-benar akan kita bahas. Ditancapkan ke pohon pepaya. Baterai pun cukup. Metode pengisian baterai drone dari sumber ini adalah dengan menggunakan batang pepaya. Lucu, ya. Nah, batang pepaya juga memiliki, ada beberapa pohon di Indonesia yang memiliki beberapa batang pohon yang ketika dihubungkan ke dalam suatu penghantar atau suatu penghantar menimbulkan tegangan listrik DC, dan itu berfungsi untuk drone. Benar. Tapi ini pelajaran ini juga sudah dites oleh, kalau tidak salah, seorang yang sedikit ternama di bidang kelistrikan. Kalau tidak salah namanya itu adalah Bang Agung Duwirsana. Duwirsana ya. Jadi beliau sudah mengecek gitu kan, benar adanya tegangan pada batang pohon itu. Tapi itu pun menggunakan media lagi, yaitu tembaga dan aluminium besi. Tembaga dan aluminium atau besi itu ya, yang ditempelkan ke batang pohon. Jadi batang pohon ini tempelkan seperti ini, baru diukur menggunakan multimeter atau avometer. Yes, itu ada, tapi tegangannya hanya 0,8 volt. Di sini dia hanya menggunakan jumper dari baterai langsung ke batang pohon. Dan ketika Bang Duwirsana tadi memasukkan ujung dari multimeter itu, tidak ada tegangan yang dihasilkan sebelum menggunakan media. Jadi harus ada media, dan itu pun 0,8. Kita belum tahu masalah arus yang keluar. Sementara yang digunakan dalam satu drone itu minimal, dalam rangkaian elektronik adalah minimal 5 volt DC dengan kekuatan arus sekitar paling tidak 0,5 sampai dengan 1 ampere. Itu 1 ampere udah biasanya 0,5 sampai dengan 0,8 ampere itu udah keren. Tapi ini dia nggak tahu loh. Bahkan alat pencasan yang dipegang itu step up-nya tidak ada, inverternya tidak ada. Jadi bahkan hanya langsung itu dengan baterai. Oh, so good. Dia memberikan Cukup ditancapkan ke pohon pepaya. ini dia. Ini, so simple memang. Tapi tidak seperti ini. Asal dicolok, sudah ada. Gitu kan. Hingga saat ini Azhar masih terus menyempurnakan drone buatannya agar tidak hanya pesan suara, tapi juga dikembangkan bisa mengirim pesan teks dan video. Saat ini Dia terus Azhar telah mengupgrade. mendapatkan 4 pesanan yang mayoritas dari kontraktor karyawan BMKG dan penanggulangan bencana. Untuk harga satu unit drone diberi harga sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 tergantung jangkauan. Tadi 500 sampai 800, ini 500 sampai 800. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio, iNews melaporkan. Oke, mungkin itu aja. Ada beberapa hal yang seharusnya yang mau saya kasih tahu, bahwasannya konsep dasar dari drone itu sendiri adalah ini ada 4 baling-baling, dia menggunakan motor dan dihandle dengan satu chip. Jadi kontrol oleh itu agar mendapatkan suatu kekonstanan baling-baling dari 4 sisinya, supaya drone yang akan dihasilkan itu bisa bergerak. Kalau kecepatan dari motor keempat sisinya itu berbeda, maka dia tidak akan seimbang. Maka kenapa kalau dalam drone
kalau kita mau membelokkan itu adalah perbandingan antara kecepatan dari sisinya. Itu sih yang kemudian adalah apa yang diambil dia dari remote itu. Karena chip untuk mengatur suatu kecepatan ini itu sangat-sangat rumit seperti itu. Tapi dia berhasil. Yang kemudian adalah matrix, yang sebenarnya entah apa fungsi dari matrix tersebut di dalam drone ini. Dia membuatnya dalam drone ini karena ada banyak komponen yang sebenarnya enggak dari barang bekas. Tidak semua ada barang bekas komponen-komponen untuk membuat drone, karena drone adalah elektronik digital yang sifatnya lebih kompleks. Itu sih, mungkin itu saja. Tetap berkreasi untuk anak-anak bangsa. Hanya saja mungkin media jangan melebih-lebihkan atau berikan informasi yang lebih detail agar anak-anak bangsa menjadi suatu pandangan atau pedoman inovasi untuk anak-anak bangsa berikutnya, dengan catatan tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi dari apa yang ada. Kalau bisa sumber-sumbernya lebih jelas gitu, bukan hanya sekilas seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.